Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Sya'fat ayat 123, yang artinya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Dikisahkan bahwa Nabi Ilyas merupakan seorang nabi yang memiliki akhlak yang baik dengan tingkat kesalehan yang tinggi serta taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas ditugaskan untuk memperbaiki akhlak kaum yang merupakan keturunan dari Bani Israel dan masih saja memiliki kebiasaan menyembah berhala dengan nama berhala Baal. Kaum tersebut bertempat tinggal di kota Balba, tepatnya berada di wilayah Lebanon. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat dakwahnya terus ditentang dan kaumnya tetap menyembah berhala. Namun beliau tak patah arang dan tetap bersabar dan terus berdakwah. Pada suatu hari, beliau bertanya pada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tetap menyembah Baal dan berpaling dari Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak moyang terdahulu?" Namun kaumnya tidak menggubris perkataan tersebut. Lalu beliau melanjutkan ucapannya kepada kaumnya, "Apakah engkau tidak takut dengan azab Allah? Engkau menyembah berhala Baal, padahal hanya Allah, Tuhan semesta alam, yang patut disembah." Pada suatu ketika, kaum Nabi Ilyas hidup dalam kenikmatan karena perekonomian kembali pulih setelah musibah kekeringan yang terjadi sebelumnya. Namun dengan adanya kenikmatan tersebut, kaumnya tetap tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, mereka kembali durhaka kepada Allah dengan terus melakukan berbagai kemaksiatan dan tetap menyembah berhala dewa Baal. Melihat kondisi tersebut, ia memerintahkan kaumnya dengan berkata pada Raja Ahab, "Hai Raja Ahab, perintahkan seluruh kaum Bani Israel untuk berkumpul di Jabal Karmel. Sertakan juga 400 pemuka Baal." Mendengar perkataannya, sepintas kemudian Raja Ahab mengerahkan seluruh rakyat dan para pemimpin Baal menuju Jabal Karmel. Lalu Nabi Ilyas lantang berseru di depan kerumunan tersebut, "Sampai kapan kalian menyembah dewa? Jika Tuhan itu Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan itu Baal, sembahlah Baal." Mendengar perkataan tersebut, orang-orang yang berkumpul di sana tetap diam saja. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam berkata, "Di antara nabi-nabi Allah, hanya saya seorang yang hadir di sini, sementara ada 450 rabi Baal. Mari kita lihat siapakah Tuhan yang benar." Tak lama kemudian Nabi Ilyas menyuruh para nabi Baal untuk mencari seekor sapi jantan dan diperintahkan untuk menyembelihnya. Selepas itu, ia memerintahkan untuk memotong-motong daging dan meletakkannya di atas tungku. Kemudian di antaranya dan para nabi Baal tidak diperbolehkan ada yang menyalakan api. Nabi Ilyas memerintahkan para rabi Baal untuk berdoa kepada dewa mereka, sementara ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin membuktikan bahwa Tuhan siapa yang dapat menghidupkan api untuk memasak daging sapi jantan tersebut, maka rakyat pun menyetujui kesepakatan tersebut. Sepintas kemudian, para rabi Baal mulai memilih seekor sapi jantan dan menyiapkan daging-daging sapi yang sebelumnya telah disembelih. Setelah itu, mereka berdoa kepada Baal dari pagi sampai tengah hari sambil berteriak-teriak, "Jawablah kami, Baal." Mereka memohon sembari menari-nari di sekeliling tempat tungku api yang siap dikirim api dari langit tersebut. Namun tak ada kejadian apapun yang muncul. Tak lama kemudian, Nabi Ilyas menyeru pada mereka, "Berdoalah lebih keras lagi kepada dewa kalian, dewa Baal yang kalian anggap Tuhan selama ini." Mendengar perkataannya, rabi-rabi Baal itu mulai terpancing untuk berdoa lebih keras lagi. Mereka juga melakukan ritual dengan menggores-gores badan mereka dengan pedang dan tombak, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Melihat dua para rabi Baal yang tak kunjung dikabulkan oleh dewa mereka, lantas Nabi Ilyas memerintahkan rakyat untuk berkumpul. Ia mulai memperbaiki tempat peribadatan yang telah runtuh dengan meletakkan bebatuan sehingga tampak kembali sempurna sebagai tempat beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Ilyas menggali parit yang cukup besar, sehingga dapat menampung kurang lebih 15 liter air. Beliau menyusun balok-balok kayu di atas tempat persembahan kurban, dan menaruh daging di atas kayu bakar tersebut. Kemudian Nabi Ilyas berkata, "Isilah 4 tempayan dengan air sampai penuh. Lalu tuangkan air itu ke atas persembahan kurban dan di atas tumpukan kayu tersebut." Setelah semuanya dipersiapkan, ia lantas berkata, "Sekali lagi," lalu mereka melakukannya. "Satu kali lagi," katanya, dan mereka melakukannya pula. Maka mengalirlah air hingga memenuhi parit tersebut.
Lalu Nabi Ilyas alaihi salam mendekati tempat itu dan berdoa, "Ya Allah, Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, dan Yakub, tunjukkanlah kuasamu saat ini bahwa Engkaulah Allah yang Maha Esa, dan saya adalah hamba-Mu." Jawablah, "Ya Allah, jawablah saya supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau adalah sebenar-benarnya Tuhan dan hanya kepadamu lah tempat kembali." Tak lama setelah ia memanjatkan doa tersebut, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika mengirim api dari langit. Lantas api tersebut membakar tumpukan kayu dan potongan daging di atasnya. Melihat kejadian tersebut, seketika mereka tersungkur ke tanah untuk bersujud sambil berkata, "Allah itu adalah Tuhan. Sungguh Allah lah Tuhan yang benar." Setelah itu Nabi Ilyas berkata kepada Raja Ahab, "Sebentar lagi akan turun hujan. Silakan Raja Ahab pergi." Lalu Raja Ahab pergi dan ia naik ke atas Jabal Karmel. Lalu Allah menurunkan hujan lebat ke negeri Israel. Next.